Tahun 1960, di Pulau Jeju, sebuah tempat yang kaya akan mitos dan cerita rakyat. Kisah ini akan kita mulai. Laut yang bergulung tak henti. Sementara di daratan, kehidupan berjalan keras untuk tetap bertahan. Salah satunya adalah Guangri, seorang ibu yang setiap hari menyelam ke perairan sebagai henyo, yaitu penyelam wanita yang mencari nafkah dari hasil laut, menahan nafas di dalam air, mempertaruhkan nyawanya demi sesuap nasi. Namun, tantangan terbesarnya bukan di laut melainkan di rumah. Guangri hidup dalam kemiskinan bersama 3 anaknya. Suami pertamanya, ayah dari putrinya Oh Aesun, telah lama tiada. Kini ia harus menghidupi keluarganya sendirian, termasuk Byung-chul, pasangan barunya yang justru tak bekerja. Karena keadaan, Aesun harus tinggal dengan keluarga mendiang ayahnya, yaitu pamannya. Tapi hidup di sana jauh dari kata nyaman. Ia tidak diperlakukan sama dengan anak laki-laki. Bahkan soal makanan, ia mendapatkan lebih sedikit. Aesun masih kecil, baru 10 tahun, tapi hatinya besar. Ia tidak hanya menanggung rindu pada ibunya, tapi juga menyimpan impian besar. Ibunya tampak keras, nyaris tak pernah menunjukkan kasih sayang. Tapi Isuan tetap berusaha mencari perhatian dengan caranya sendiri. Dengan cara menulis puisi. Salah satu puisinya ditemukan oleh ibunya. Isinya sederhana tapi menggetarkan. Puisi tentang kesepian, tentang rindu, tentang janji bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi orang yang bisa diandalkan. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Guangri benar-benar melihat isi hati putrinya. 전복 팔아 버는 백환, 내가 주고 엉망 하루를 사고 싶네. 허리 아픈 울어마, 콜록대는 울어마. 백환의 하루씩만 엉망시게 하고 싶네. Mendadak ibunya tak tinggal diam. Dengan amarah yang tak bisa dibendung, ia mendatangi rumah tempat Isun tinggal untuk menuntut hak anaknya. Ia mendobrak rumah itu sambil berteriak, apakah ikan begitu mahal hingga anaknya tak bisa makan dengan layak? Ia tidak peduli apa kata mereka. Saat itu juga, ia membawa Aesun kembali ke sisinya. Sejak saat itu, ibu dan anak ini mulai membangun kembali hubungan mereka. Tapi, ada satu hal yang Guangri tak inginkan, yaitu jika Aesun menjadi henyo seperti dirinya, karena ia tahu betapa berbahayanya profesi itu. Ia sendiri sudah mulai sakit akibat bertahun-tahun jadi penyelam. Ia ingin Isun punya masa depan yang lebih baik, namun dunia tak selalu berpihak pada mimpi. Saat Aesun terpilih sebagai ketua kelas, lewat suara teman-temannya, harapannya runtuh dalam sekejap. Guru mereka memilih anak lain, bukan karena lebih pantas tapi karena dia anak seorang jenderal. Sebuah pengingat bahwa keadilan masih sulit didapat bagi mereka yang tak memiliki nama besar. Di tengah ketidakadilan dan kerasnya hidup, dunia di sekelilingnya mereka tetap bergerak. Sementara media terus menyiarkan peringatan tentang mata-mata. Aturan baru pun bermunculan, mengingat negara terus berbenah. Tapi di antara semua itu ada satu hal yang tetap tak berubah, yaitu keindahan Pulau Jeju. Laut yang berkilauan di bawah sinar bulan, dan ombak yang tak henti berbicara dengan pantai, diiringi musik tradisionalnya. Sebuah pengingat bahwa dalam kesulitan selalu ada ruang untuk menemukan keindahan. Tahun 1960-an terus berjalan, dan di tengah kehidupan yang keras, Guangri tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk putrinya. Saat mendengar kabar bahwa Aesun kehilangan posisi ketua kelas hanya karena status sosialnya, ia tak tinggal diam. Dengan segala cara, ia mencoba membuka jalan bagi putrinya, mengumpulkan uang, membeli pakaian terbaik yang bisa ia dapatkan, bahkan berusaha menyogok guru demi memberi Isun kesempatan lebih baik. Namun pada akhirnya, Isun tidak mengambil posisi itu dan menerima peran sebagai wakil ketua kelas. Bagi Guangri keputusan ini terasa berat. Ia ingin putrinya meraih lebih, tidak menahan diri hanya karena keadaan. Tapi, realitas seringkali lebih menentukan jalannya hidup seseorang dibandingkan ambisi pribadi.
Seiring waktu, kehidupan Guang Rei tetap berputar dalam siklus kerja keras yang melelahkan. Ia terus menyelam untuk mencari nafkah, meskipun tubuhnya semakin lemah. Baginya, tidak ada pilihan lain, lebih baik mati bekerja daripada harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Di era kala itu, usia harapan hidup rata-rata orang Korea hanya sekitar 52 tahun. Namun, Guang Rei bahkan tidak sampai setengahnya. Pada akhirnya, ia pergi untuk selamanya di usia 29 tahun. 벌써 엄마 보고 싶어. 엄마 너무 보고 싶어. 엄마. Setelah kehilangan ibunya, Aishun ingin memenuhi harapan ibunya. Ia berniat kembali ke rumah pamannya dengan harapan dapat biaya pendidikan dan menjadi seorang penyair. Namun, keadaan kembali menghalangi langkahnya. Ayah tirinya yang harus bertanggung jawab atas keluarga, meminta Eunsun untuk tetap tinggal dengan dua adik yang masih kecil. Ia membutuhkan bantuan untuk mengurus rumah tangga. Hari-hari Asun pun berubah, bukan diisi dengan buku dan puisi, melainkan dengan bertani dan memasak. Waktu terus berjalan, dan saat Eunsun hampir lulus SMA, ayah tirinya masih terus mencari alasan agar ia tetap tinggal. Asun kini telah beranjak dewasa. Di pasar, ia terlihat menjual kubis. Di sana juga terlihat ada seseorang yang selalu melakukan sesuatu untuknya. Seorang pria muda yang sejak kecil selalu ada di sisinya, memastikan ia tidak kelaparan, bahkan rela melakukan pekerjaan berat demi dirinya. Namanya Yang Guansik. Sejak dulu, ia selalu memastikan Isun tidak kekurangan apapun. Sejak awal, Guansik telah menetapkan hatinya pada Esun. Namun caranya tidak dramatis ataupun romantis. Ia hanya ada di sana melakukan hal-hal kecil yang bermakna. Membawakan barangnya, menjual hasil panennya, memastikan ia selalu memiliki makanan. Tanpa kata-kata manis atau janji-janji besar, justru kesederhanaannya membuat semuanya terasa lebih dalam. Namun, bagi Usun, perhatian Guansik justru menimbulkan kebingungan. Apakah semua ini karena rasa kasihan? Tapi bagi Guansik jawabannya sudah jelas. 10 tahun memberinya ikan bukanlah karena belas kasihan, melainkan karena ia tidak bisa melihat dunia tanpa kehadiran Esun di dalamnya. Tapi tantangan baru muncul. Keluarga Guansik, terutama sang nenek, menentang hubungan mereka. Bagi sang nenek, Aisun tidak memiliki apapun yang bisa diberikan kepada cucunya. Ia ingin Guansik mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tak ingin Aisun menjadi bagian dari masa depan cucunya. Sang ibu pun berpikiran sama. Dan seperti itulah hidup. Cinta tidak hanya tentang dua orang, kadang yang lebih sulit bukanlah mendapatkan hati seseorang, tetapi memenangkan hati keluarganya. Guansik mungkin tak bisa mengubah tradisi keluarganya dalam semalam, tapi satu hal yang pasti, dia selalu ada di sisi Isun. Tak gentar menghadapi neneknya sendiri, dia justru lebih khawatir pada Esun bila diperlakukan tak baik dalam keluarganya. Tapi di luar tekanan keluarga, ada tantangan lain yang harus dihadapi, yaitu meyakinkan Aisun untuk menikah dengannya. Aisun masih memimpikan kehidupan di Seoul, kuliah, dan mengejar cita-cita sebagai penyair. Baginya menikah dengan pemuda pulau terasa seperti mengubur masa depannya. Tapi di balik semua sikap keras kepala dan sindiran pedasnya, dia diam-diam berharap Guansik melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar memberinya ikan. Sampai akhirnya momen itu tiba. Saat berjalan melewati ladang, Guansik memberanikan diri menggenggam tangannya. Walau tangan Aisun yang lebih dulu masuk ke dalam saku jaketnya, seolah memberi isyarat canggung dan tegang. Mereka pun berbagi ciuman pertama dan tidak tahu harus berapa lama menahannya. Itu yang Aisun tunggu-tunggu. Tapi tetap saja dia bilang tidak akan menikah dengannya. 나는 거의 14살 때부터 준비했거든? 그래도
시집은 안 가. Sampai hidup berkata lain, janji ayah tirinya untuk membiayai kuliah, ternyata kosong belaka. Kini ada wanita lain dalam hidupnya, dan dia tidak ingin Aishun tinggal di rumah itu. Pamannya juga tidak menawarkan solusi yang lebih baik, hanya menyarankan Aishun bekerja di pabrik dan mengirim uang ke rumah. Tidak ada uang, tidak ada keluarga, tidak ada pilihan. Jadi dia lari ke satu-satunya orang yang tersisa, Guanxi. Ini bisa saja menjadi adegan dramatis yang penuh air mata, tapi bukan itu yang terjadi. Isun memang menangis, bahkan sampai sulit dimengerti apa yang dia katakan. Tapi di tengah tangisnya dia masih sempat menyindir Guanxi sebagai pria Pulau Jeju yang biasa. Sementara Guanxi, dia hanya ingin menjadi apapun yang Isun butuhkan. Dia pun mencoba mengutip puisi yang pernah dia pelajari. Hasilnya, kacau. Aison hanya ingin dia berhenti bicara dan kembali melakukan apa yang selama ini dia lakukan, merawatnya. 하나는 죽어도 해줄 거야. 말이라도 좀 그냥 다 해준다고 해. 그냥 별도 달도 다 따준다고 하라고. 나 이런 거랑 어떻게 살아? Mereka berpelukan. Dan setelah itu tiba-tiba kita sudah berada di tahun 1968. Mereka kabur. Aishun mencuri perhiasan dan pakaian dari wanita yang tinggal bersama ayah tirinya. Guanxi juga menggasak uang dari ibunya. Bersama-sama mereka naik kapal ke daratan, berpura-pura sebagai pasangan yang baru menikah. Masalahnya, Korea saat itu sedang dalam ketegangan politik. Di tengah pencarian terhadap mata-mata Korea Utara, mereka harus menunjukkan identitas. Sebuah kudeta baru saja terjadi, pihak keamanan di seluruh penjuru negara diperketat. Sehingga rencana pelarian mereka juga tidak berjalan sesuai harapan. Lalu, apa harapan mereka? Saksikan di episode selanjutnya.